Episode 6, Kenyataan Pahit, POV Sivana. Aku tidak menyangka dan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Apakah aku bermimpi? Ya Tuhan. Aku mendengar suara seorang wanita dan juga disusul oleh suara Zico. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Mungkin saja itu sahabatnya atau siapa ya? Aku harus berpikir positif. Tidak mungkin kan Zico memiliki wanita lain, sedangkan selama ini dia begitu mencintaiku? Aku harus segera mengenyahkan pikiranku dan harus percaya pada kekasihku itu. Tapi, kenapa dia tidak menyimpan nomorku? Apakah terhapus? Entahlah. Kepalaku saat ini terasa begitu sakit. Banyak berpikir dan menerka-nerka membuatku semakin sebang. Ponselku masih berderi, bukannya mengangkat, tapi saat ini aku sungguh merasa malah untuk berbicara pada Zico. Apalagi tadi wanita itu mengatakan bahwa Zico sedang mandi. Apakah hubungan mereka sedekat itu hingga membuat wanita itu bebas keluar masuk kamar Zico? Panggilan dari Zico terdengar kembali. Sebenarnya aku sangat merindukan pria itu, tapi aku akan memberikan pelajaran pada Zico. Biarkan saja, salah siapa yang tidak mau mengabariku. Bahkan kegiatannya yang sekarang aku sudah tidak pernah mengetahuinya. Aku memilih menyimpan ponselku di atas nakas dan kemudian merebahkan tubuh. Mataku berusaha kupejam, tapi entah kenapa suara wanita itu dan Zico terngiang-ngiang terus. Semakin kupejam erat, semakin sulit untuk mengalihkannya. Ya Tuhan. Ternyata aku tetap tidak bisa tidur. Ku sibak selimut yang menutupi tubuhku. Entah kenapa dadaku berdebar kencang. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apakah aku sudah banyak melewatkan sesuatu? Kuputuskan untuk beranjak ke balkon menikmati angin malam di kota Canberra. Bagaimana dengan nasibku ke depannya? Di sini semua pekerjaan dari Daddy sudah aku kerjakan. Untung aku memiliki sahabat sebagai partner yang baik dan kompeten. Malam ini langit sedang mendung. Itu terlihat dari bintang-bintang yang sama sekali tidak nampak. Sepertinya aku butuh sebotol anggur untuk meredakan sakit di kepalaku. Akhirnya aku berada di sini, di sebuah minibar di apartemenku. Tidak biasanya aku minum kalau tidak sedang dalam keadaan yang suntuk. Mengingat akhir-akhir ini pekerjaanku sangat banyak, jujur aku merasa sangat lelah. Lelah karena hati dan pikiran, badan dan perasaan Zico. Kenapa kamu tega? Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Apa kamu di sana berselingkuh? Aku benci banget sama kamu. Bintang. Tut dah. Ya Tuhan. Berisik sekali. Malam ini aku tidak bisa tidur karena ponselku sedari tadi terus berdering. Aku melihat ada puluhan panggilan tidak terjawab dari Zico. Kenapa pria itu tiba-tiba sangat mengganggu dan menggebu-gebu menghubungiku seperti ini? Padahal selama beberapa bulan ini Zico begitu sulit dihubungi atau bahkan menghubungiku. Apakah karena sesuatu hal? Tapi entahlah. Setelah minum anggur tadi malam, baru minum setengah gelas rasanya sudah sangat mengantuk. Aku pun memutuskan untuk kembali ke kamar dan langsung tidur begitu saja. Kepalaku masih terasa sangat pusing. Zico, kamu benar-benar menyebalkan. Masih malas sekali dengan Zico. Sudah berbulan-bulan dia berubah. Dan sekarang aku mendengar ada wanita lain yang mengangkat telepon dariku. Siapa wanita itu? Entah kenapa pikiranku menjadi tidak karuan. Rasanya ingin segera pulang dan mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Sejak dulu perasaanku itu tidak bisa dibohongi. Aku tahu pasti ada yang terjadi di sana. Feelingku selalu tepat. Masih berusaha menyangkalnya. Tapi kenapa ada wanita lain di kamar Zico? Ya, aku menyangka kalau wanita itu masuk ke kamar Zico karena dia mengatakan Zico masih berada di dalam kamar mandi. Zico tidak mungkin meletakkan ponselnya di sembarangan tempat. Ya Tuhan, kenapa pikiranku jadi semakin tidak karuan? Zico caling. Sepertinya pria itu masih belum ingin menyerah untuk menghubungiku. Apakah dia akan menjelaskan tentang wanita itu?
Aku masih belum ingin mendengar penjelasan dari Ziko. Sebaiknya aku matikan ponselku sementara, agar dia tidak lagi menghubungiku lagi. Kulihat jam di Nakas sudah pukul 3 dini hari. Aku harus berangkat pagi-pagi ke kantor. Akhirnya ku rebahkan tubuhku yang semakin kurus ini. Aku tidak ingin terlambat hanya gara-gara memikirkan Ziko. Tapi jujur aku masih sangat mencintainya. Hatiku benar-benar sudah terpaut padanya. Aku sangat merindukannya. Setelah pergi ke Canberra dan jauh dari Ziko, membuatku semakin terlihat tidak terurus dan lihatlah tulang selangkaku semakin terlihat. Ya, semenjak di Australia nafsu makanku memang sudah tidak terlalu baik. Tidak berselera makan, apalagi kalau sudah ada pekerjaan yang menumpuk. Wah, sebaiknya aku harus segera tidur, kepalaku semakin pusing saja. Mataku semakin berat dan akhirnya aku pun terlelap ke alam mimpi. Sinar matahari rasanya terasa lebih hangat pagi ini. Aku pun membuka mata karena silaunya yang masuk ke dalam retina. Sedikit menggeliat dan memegang kepalaku yang rasanya terasa mau pecah. Kulihat jam di atas Nakas. Astaga, sudah jam 7 lebih. Pekiku ketika melihat jam sudah menunjukkan setengah 8. Di Canberra jam segitu sudah sangat menyengat panasnya. Aku pun segera beranjak dari tempat tidur dan langsung berlari ke arah kamar mandi dengan berusaha menyeimbangkan tubuh agar tidak terjatuh. Sial. Gara-gara memikirkan Ziko dan wanita misterius membuatku jadi terlambat bangun pagi. Tidak mau berlama-lama, karena jam 8 aku ada meeting penting dengan klien. Kali ini aku harus bisa mendapatkan kerja sama itu, karena akan sangat menguntungkan untuk perusahaan. Kalau semua berjalan dengan lancar bisa kupastikan kalau aku akan lebih cepat untuk pulang ke Amerika. Ya, aku tidak boleh terlalu berleha-leha di sini. Kalau memang ingin segera kembali, jadi harus kupastikan pekerjaanku di sini benar-benar terselesaikan. Ku hidupkan shower. Setelah menyetel suhu airnya, kurasakan air hangat mengguyur rambut dan kepalaku. Rasanya sedikit segar kembali dan kepalaku serasa dipijat-pijat. Sungguh nikmat. Sepertinya aku harus pergi ke salon untuk spa akhir pekan nanti. Menurutku itu lebih baik karena bisa membuat tubuh dan pikiranku rileks. Setelah beberapa menit aku pun menyudahi mandiku, segera keluar dan mencari baju yang pas dan cocok. Setelah memakai baju dan sedikit memoles make up di wajahku, aku pun mengambil ponsel yang sejak semalam sudah kumatikan. Ku hidupkan ponsel itu dan langsung aku masukkan ke dalam tas kerja. Tidak sempat ku melihat ponsel, aku harus cepat sampai di perusahaan. Karena membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai ke sana, ku harap hari ini akan menjadi hari yang lebih baik. Meskipun masih banyak yang harus diselesaikan. Untuk urusan Ziko aku ingin berhenti memikirkannya dulu. Bersambung.